Bincang dengan narasumber kita yang lainnya. Beliau adalah seorang pengamat dan juga praktisi pendidikan dari Cerdas atau Center for Education Regulations and Development Analysis, Bapak Indra Karismiaji. Pak Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Indra. Ya. Selamat pagi, Bang. Salam Baik. sehat. Salam sehat, Pak Indra. Salam sehat. Ya, Pak Indra, bagaimana menanggapi SKB 3 Menteri mengenai sekolah harus mencabut ya kewajiban atau larangan menggunakan seragam dengan kekhususan agama? Kalau menurut saya, tujuannya memang sangat baik dan itu memang dibutuhkan di negara kita yang memang menjunjung tinggi keberagaman. Ya. Tapi apa yang dilakukan ini mungkin saya karena ingin pendekatannya budaya, saya ada pantun nih, Mbak. Oke, pantun, silakan. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Cakep. Berburu ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Lanjut. Perang ditetap ke batang sena, belah buluh taruhlah temu. Barang dikerja tak akan pernah sempurna, jika tak penuh dengan hati menaruh ilmu. Cakep. Yang artinya? Biasanya kalau orang Betawi pantun tuh harus dikasih timbalan cakep dulu. Tapi artinya itu apa tuh, Pak Indra? Esensinya apa? Oke, jadi gini. Apa sih kekuatannya SKB 3 Yeah. Menteri ini? Oke. Kalau lawannya adalah sebuah peraturan daerah, kemudian dikeluarkan SKB 3 Menteri, diketawain sama kepala daerah. Ya. Karena dari Karena nggak segi punya- hierarki peraturan perundang-undangan juga ini ya, Pak. Nah, kan gitu loh. Jadi, buat apa ngeluarinnya adalah sebuah SKB 3 Menteri. Jadi- Kalau mau minimal perpres. Perpres, oke. Ya kan, minimal perpres kan gitu. Jadi kalau yang sekarang ini adalah satu hal yang sia-sia gitu. Tujuannya baik dan memang kita dukung untuk ke arah sana. Tapi kenapa aturannya itu adalah SKB 3 Menteri? Jadi ini harus ditindaklanjuti lah begitu dengan pengeluaran undang-undang yang lebih tinggi begitu, at least dari lebih tinggi dari ya. Perda begitu ya. Ya, pertama perpres dulu, kemudian ini kan kita mau merevisi Undang-Undang Fistiknas. Nah, disitulah masuk ke sana. Jadi letaknya itu jelas. Itu poin yang pertama. Ya. Poin yang kedua adalah kita ini kan tadi saya katakan adalah bangsa yang punya ideologi Pancasila, Ya. ya kan? Yang konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Di mana tadi saya katakan kita menjunjung tinggi keberagaman, Kebinekaan. ya kan? Ya. Nah, kalau kita bicara menjunjung tinggi keberagaman, berarti apa yang berlawanan dengan keberagaman? Intoleransi. Bukan, yang berlawanan dengan keberagaman adalah keseragaman. Ya kan? Keseragaman. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara Permendikbud 45 tahun 2014 tentang seragam sekolah, itu pun sudah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Jadi Si putih merah, putih abu-abu, putih biru itu. ya karena kita kan menjunjung tinggi keberagaman, bukan keseragaman. Kecuali kita adalah negara komunis, kita negara sosialis. Itu kita menggunakan keseragaman, memang ideologinya seperti itu. Jadi saran saya malah sekalian cabut Permen 45 2014. Anak-anak yang sekolah di sekolah negeri nggak usah pakai seragam. Kenapa harus pakai seragam? Apa dasarnya? Apa dengan seragam itu kita punya kajian hasil pendidikan kita lebih baik. Faktanya kita adalah salah satu negara yang terburuk untuk pendidikannya di dunia. Dan kita lihat banyak negara-negara lain yang sekolah negerinya memang tidak menyeragamkan. Finlandia nggak pakai seragam. Jerman nggak pakai seragam. Inggris, Kanada, Amerika nggak pakai seragam. Dan bahkan mereka juga punya dasar, mereka punya kajian akademis kalau seragam itu yang pertama tidak meningkatkan mutu akademis, tidak meningkatkan kehadiran, tidak menghindari bullying. Bahkan di Inggris kajiannya adalah
seragam ternyata tidak menghapuskan dikotomi antara siswa kaya dan miskin. Kenapa? Karena anak miskin seragamnya cuma satu, anak orang kaya pasti seragamnya lebih dari satu. Jadi bakalan kelihatan juga tuh mana yang miskin, mana yang putih, mana yang udah coklat gitu ya. Nah, kan gitu. Jadi kalau menurut saya dalam membuat kebijakan betul-betul kalau mau berdasarkan Pancasila dan UUD 45 ya jangan tanggung-tanggung. Kan bertentangan. Masa kita bicara keberagaman yang didorong masih keseragaman. Apa dasarnya? Nah, ada kajian lagi yang mengatakan biasanya nih kalau daerah atau negara yang fokusnya itu ke seragam, itu biasanya untuk menghindari masalah utama dari pendidikan di daerah tersebut. Ada lagi kajian yang mengatakan gitu. Nah, kita ini kan punya problem banget di mutu pendidikan kita. Bahkan Kemendikbud sendiri mengatakan kalau selama PJJ ini terjadi learning loss, kan? Berarti kan kita punya problem di mutu. Tapi masa solusinya ngurusin seragam? Lagian anak-anak ini lagi belajar di rumah semua loh kan. Saya suka lucu ngeliat anak-anak belajar di rumah harus pakai seragam dan lain sebagainya. Ini esensinya apa? Karena tidak ada kajian akademis yang menunjukkan itu meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dalam arti kalau menurut Mas Indra sebenarnya keputusan ini tidak esensial untuk dikeluarkan saat ini begitu? Hanya karena adanya viral kemarin itu? Nah, itu jadi lebih ke reaktif yang menurut saya tidak substantif ya kan gitu. Sekalian kalau memang menjunjung keberagaman, hapuskan. Dan itu kalau itu betul ranahnya Mendikbud untuk menghapus. Oke, mulai sekarang tidak ada lagi sekolah negeri yang pakai seragam. Kalau swasta terserah. Karena kita menjunjung keberagaman, silakan beragam. Oke, nah untuk seragam ini barangkali kajiannya akan lebih mendalam dan cukup panjang lagi ya. Tapi kalau kita kontekstual nih Pak Indra, jadi sekolah tidak boleh lagi mengharuskan siswanya berhijab untuk yang muslim. Terus tidak ada juga yang melarang begitu ya. Ada tidak pengaruhnya ke psikologis siswi yang tadinya harus pakai hijab tapi sekarang sudah boleh gitu, misalnya dia nggak nyaman terus dia ya sesuai haknya dia, pilihan dia gitu. Khususnya mungkin untuk yang siswi muslim ya begitu, karena kan sekarang dibebaskan juga untuk ini akan berpengaruh tidak ke sisi psikologis dan mungkin tadi kan kita juga sempat menyoroti soal prestasi begitu ya, bagaimana kenyamanan siswa dalam belajar begitu. Ini akan berpengaruh tidak? Apakah akan banyak berpengaruh? Kalau sepandangan saya, tapi saya bukan seorang psikolog ya, bukan pakar di sana, tapi tentunya berpengaruhnya adalah sekarang tidak ada tekanan lagi kan, tekanan untuk wajib atau bahkan tidak boleh kan gitu. Kan itu menghilangkan tekanan itu saja untuk ininya dan tadi kan arahnya adalah secara makro ini menunjukkan kalau bangsa ini beragam, ya kan? Jadi nggak bisa diseragamkan, gitu. Jadi kalau memang ideologinya adalah beragam, ya memang kita terus-menerus menjadikan keberagaman ini adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Selama ini kan keberagaman kita malah menjadi kelemahan, karena membuat kita mudah sekali diadu domba. Dari zaman VOC sampai hari ini, bangsa kita ini gampang banget diadu domba. Itu kan berarti kecerdasan bangsa kita belum naik-naik nih. Dari 400 tahun lalu lebih kan gitu. Nah kan PR besarnya kan di situ. Bukan seragamnya kan gitu loh. Tetapi bagaimana kita meningkatkan kecerdasan bangsa ini sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita sesuaikan dengan ideologi kita. Kalau kita adalah Pancasila, ya Pancasilais kan gitu. Jangan bertentangan dengan itu. Dan juga tidak mudah ribut dengan hal-hal yang tidak perlu diributkan begitu sebenarnya mungkin gitu ya. Kan justru itu bedanya orang cerdas dan orang tidak cerdas kan. Kalau ngeributin hal-hal yang remeh-temeh, yang sepele-sepele itu kan ini. Jadi ada pantun lagi nih dikit nih. Oke, penutup sekaligus.
Ya, hewan jerapah lehernya ramping. Cakep. Hewan gajah besar badan. Cakep. Kerjakan dulu yang penting-penting, yang lainnya bisa belakangan. Cakep banget dah, abang ini pantunnya. Lucu ya, udah disiapkan ini. Oke, begitu. Makasih Pak Indra. Itu penutupnya manis banget ya pakai pantun. Pak Indra, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Pak Indra. Sehat. Ya, baik, itulah tadi ya dari seorang pengamat dan praktisi pendidikan dari Cerdas, Bapak Indra Charismiadi. Jadi dikatakan bahwa